Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Tresya Pangemanan, kelas A1, NIM 2214201188, Fakultas Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di saat ini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah komputer dasar dengan dosen pengampu Mner Hosea Gian Kaunang, ST MKom. Untuk itu kita langsung saja. 1. Komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendal. Komputer generasi pertama ini digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer ini menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. 2. Komputer generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963 diciptakannya transistor. Pada masa ini mengubah wajah komputer generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. 3. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971 pengembangan integrated sirkuit menjadi penanda komputer generasi ketiga dalam pemakaian komputer generasi kedua. Transistor membuat komputer jadi cepat panas. Hal ini yang menyebabkan komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. 4. Komputer generasi keempat pada tahun 1971 hingga sekarang, mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. 5. Komputer generasi kelima sekarang masa depan. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan, ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor. B. Fungsi hardware komputer. Fungsi komponen hardware terbagi atas 5 macam, yaitu sebagai media input atau pemberi masukan data, eksekutor sebagai pengelola data, menampilkan inputan dari sebuah proses sebagai media penyimpanan data, sebagai perangkat tambahan. Jenis-jenis hardware komputer. Hardware input atau perangkat masukan, media yang digunakan untuk menginput data yang kemudian akan diproses CPU. Contoh hardware jenis ini yaitu keyboard, mouse, scanner, dan lain sebagainya. Hardware pengelola data yaitu media untuk mengelola data sesuai perintah yang dimasukkan operator. Contohnya dari hardware pengelola data adalah CPU. Fungsi software komputer. Fungsi dari software atau perangkat lunak adalah hardware output, yaitu media pengeluaran atau penampilan data yang telah diproses sebelumnya. Hasil tampilan ini menjadi informasi yang diberikan kepada pengguna. Contoh hardware output adalah monitor, speaker, printer, dan masih banyak lainnya. Hardware penyimpanan sesuai dengan namanya, maka perangkat ini digunakan untuk menyimpan data, baik menyimpan di dalam maupun di luar perangkat komputer. Contohnya yaitu flash disk, hard disk, dan lain-lain. Hardware tambahan atau peripheral, perangkat yang digunakan untuk membantu komputer melaksanakan input perintah oleh pengguna. Contohnya adalah modem. C. Tipe jenis penyimpanan data pada komputer, media atau perangkat. 1. Letak memori. Memori internal terletak di dalam perangkat dan dirancang secara menyatu, sehingga tidak dapat dicabut. Sementara itu, memori eksternal berada di luar perangkat dan dapat dicabut dari perangkat. 2. Kemudahan saat pemindahan data.
Anda akan kesulitan saat memindahkan data di memori internal. Mengapa? Penyimpanan internal telah dipasang konfigurasi keamanan sehingga lebih sulit melakukan tugas komputasi data, memindahkan dan menghapus data. Konfigurasi keamanan ini tidak tersedia pada memori eksternal, sehingga data lebih mudah dipindahkan dan dimodifikasi. 3. Risiko kehilangan. Perbedaan terakhir dapat dilihat dari risiko kehilangan data. Data di memori internal lebih mudah hilang karena sistem bisa menghapusnya sewaktu-waktu. Sementara itu, data di memori eksternal tidak terkait pada sistem perangkat, sehingga tidak mudah hilang atau rusak. D. Sistem operating dan figur utama pada komputer. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program BOTIM. 1. Tugas sistem operasi. Sistem operasi bertugas mengelola seluruh perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. 2. Macam-macam sistem operasi. Sistem operasi biasanya sudah terpasang saat Anda pertama kali membeli komputer. Terdapat 3 sistem operasi komputer yang umum digunakan, yaitu Microsoft Windows, Mac OS X, dan Linux. Fitur utama pada sistem komputer. Yang pertama, eksekusi program, instruksi, mode terproteksi dan supervisor, manajemen memori, memori virtual, multitasking, disk access, dan sistem file, driver device, networking, keamanan, graphical user interfaces.